Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting jam dinding di ruang tamu mewah itu terasa seperti palu yang menghantam ulu hati Hana. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seharusnya, malam ini adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Hana sudah memesan reservasi di restoran fine dining paling eksklusif di Jakarta, mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang elegan, dan membawa sebuah kotak kecil berisi jam tangan mewah yang sudah lama diimpikan suaminya, Rian. Namun, restoran itu menelepon setengah jam yang lalu, menyatakan bahwa reservasi dibatalkan karena pihak pria tidak kunjung datang. Hana menghela napas. Jemarinya yang lentik mengusap permukaan meja marmer yang dingin. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Saat langkah kakinya memasuki lobi rumah besar bergaya modern tropis itu, suasana terasa berbeda. Lampu-lampu kristal menyala terang. Namun ada kegaduhan yang tidak biasa dari arah ruang tengah. Hana berhenti di balik pilar besar. Jantungnya berdegup kencang saat melihat pemandangan di depannya. 3 buah koper besar bermerek Rimowa berjejer rapi di dekat sofa. Di sana, duduk Ibu Arini, mertuanya, bersama Rian. Namun, yang membuat darah Hana mendidih adalah keberadaan seorang wanita muda berambut pirang kecoklatan yang duduk manja di samping Rian. Itu Sheila, sekretaris pribadi Rian yang selama ini Hana curigai, namun selalu dibela mati-matian oleh suaminya dengan alasan profesionalitas. Ibu sudah pastikan paspor kita aman, Rian? Suara Ibu Arini terdengar sangat bersemangat. Jauh lebih ceria dibanding saat ia mengeluh sakit lutut jika diminta Hana menemani ke pengajian. Aman, Bu. Sheila sudah mengurus semuanya. Tiket first class ke Paris, hotel di dekat Menara Eiffel, sampai reservasi kapal pesiar privat untuk makan malam. Jawab Rian sambil mengusap tangan Sheila dengan mesra. Ibu Arini tertawa kecil. Matanya berbinar menatap kartu ATM berwarna emas yang tergeletak di meja. Untung saja kartu sakti ini selalu penuh isinya. Ibu tidak sabar ingin borong tas Hermes di sana. Biarkan saja Hana si wanita kaku itu sibuk bekerja di kantor. Dia memang ditakdirkan untuk jadi sapi perah kita, kan? Hana mengepalkan tangannya di balik pilar. Air mata yang sempat ingin jatuh kini menguap, berganti dengan api kemarahan yang dingin dan terkendali. Kartu ATM emas itu adalah kartu tambahan dari rekening bisnis Hana yang ia berikan kepada Ibu Arini untuk keperluan rumah tangga dan kesehatan. Ternyata, selama ini uang itu digunakan untuk membiayai kemewahan gundik suaminya. Tapi Rian, Sheila merengek, suaranya dibuat semanja mungkin. Apa Hana tidak akan curiga kalau saldo di rekening ini berkurang miliaran dalam seminggu? Rian tertawa meremehkan. Hana itu terlalu sibuk dengan proyek-proyeknya. Dia tidak pernah memeriksa detail pengeluaran kecil. Selama dia pikir ibuku bahagia, dia akan terus menyetor uang. Dia itu bodoh, Sheila. Pintar cari uang, tapi bodoh dalam urusan cinta. Dia pikir dengan uang dia bisa mengikatku. Padahal, aku butuh wanita nyata yang bisa memanjakanku, bukan bos wanita yang selalu mengatur jadwal seperti dia. Hana melangkah keluar dari kegelapan pilar. Suara sepatunya yang beradu dengan lantai marmer menciptakan bunyi tuk-tuk-tuk yang mengintimidasi. Seketika, tawa di ruang tengah itu terhenti. Wajah Rian pucat pasi. Ia langsung melepaskan tangan Sheila. Sementara Ibu Arini tampak terkejut. Namun dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi ketus dan defensif. Hana, kamu sudah pulang? Tanya Rian terbata-bata. Hana tidak menjawab Rian. Matanya tertuju lurus pada koper-koper di lantai. Mau kemana kalian? Paris. Membawa gundikmu dengan uangku, Rian? Suasana menjadi mencekam. Sheila tampak ketakutan dan bersembunyi di belakang punggung Rian. Namun Ibu Arini justru berdiri dan berkacak pinggang. Sifat aslinya yang arogan keluar seketika. Kenapa memangnya kalau Rian membawa Sheila? Dia jauh lebih menyenangkan daripada kamu yang setiap pulang kerja hanya wajah lelah dan bicara soal target perusahaan. Seru Ibu Arini tanpa rasa bersalah. Lagi pula, ini adalah hadiah dari Rian untuk Ibu. Ibu bosan di rumah terus. Hana menatap mertuanya dengan tatapan tak percaya. Hadiah dari Rian? Ibu, sadarlah.
Semua uang yang ada di kartu itu adalah hasil keringat saya. Rian bahkan tidak punya saldo cukup untuk membeli tiket ekonomi, apalagi first class ke Paris. Rian tampak tersinggung. Harga dirinya sebagai laki-laki terusik. Hana, jaga bicaramu di depan ibuku. Aku ini suamimu. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku juga. Jangan jadi perhitungan hanya karena selembar tiket. Perhitungan? Kalian menggunakan uangku untuk bersenang-senang dengan wanita lain di saat hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Suara Hana meninggi, namun tetap terkontrol. Kalian tidak punya rasa malu sedikit pun. Ibu Arini maju selangkah, menunjuk wajah Hana dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian, yang juga dibelikan oleh Hana. Dengar ya, Hana. Kamu itu hanya beruntung bisa menikah dengan anakku yang tampan ini. Kamu itu cuma numpang di rumah ini karena statusmu sebagai istri Rian. Jangan merasa karena kamu punya banyak uang, kamu bisa mengatur-atur kami. Hana tertawa sinis, sebuah tawa yang membuat Rian merinding. Saya numpang? Di rumah yang saya cicil sendiri pembayarannya? Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya? Alah, tidak usah sombong. Kamu itu tanpa nama keluarga kami tidak akan jadi apa-apa. Anakku ini adalah kepala keluarga. Secara hukum agama dan negara, kamu harus tunduk. Ibu Arini terus berteriak. Lagi pula, lihat dirimu. Kamu itu membosankan. Rian butuh hiburan, dan Sheila bisa memberikannya. Kamu seharusnya berterima kasih ada wanita yang mau mengurus kebutuhan biologis suamimu saat kamu sibuk mencari uang. Sheila mulai berani menunjukkan senyum kemenangannya di balik bahu Rian. Ia menatap Hana dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. Hana menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit di hatinya kini telah mati total, digantikan oleh rencana besar yang mulai tersusun di kepalanya. Ia menatap kartu ATM emas di meja, lalu menatap Rian yang kini memeluk pinggang Sheila di depan matanya sendiri. Jadi, kalian tetap akan pergi? Tanya Hana tenang. Tentu saja kami pergi. Tiket tidak bisa di-refund, dan ibu sudah pamer pada teman-teman sosialita ibu kalau ibu mau ke Paris. Sahut Ibu Arini sambil menyambar kartu ATM emas itu dan memasukkannya ke dalam tas brandednya. Rian menatap Hana dengan tatapan dingin. Sudahlah Hana, jangan merusak suasana. Kami hanya pergi seminggu. Setelah pulang, kita bicara lagi soal. Entahlah, mungkin soal perceraian kalau kamu masih ingin mempermasalahkan hal sepele ini. Hana mengangguk pelan. Baik, kalau itu mau kalian. Pergilah. Nikmati setiap detik di Paris. Ibu Arini mendengus. Nah, begitu dong. Sadar diri. Kamu itu cuma mesin uang bagi kami. Anakku Rian adalah raja di sini. Dan kamu? Kamu hanya pelayan yang kebetulan punya jabatan direktur. Hana hanya diam saat melihat mereka bertiga menyeret koper keluar menuju mobil jemputan bandara yang sudah menunggu di depan. Saat mobil itu perlahan menjauh, Hana mengambil ponselnya. Ia tidak menangis. Ia justru menghubungi seseorang. Halo, Pak Pengacara? Ya, saya Hana. Saya ingin Anda mengaktifkan protokol perlindungan aset saya sekarang juga. Bekukan semua kartu tambahan atas nama Arini dan Rian. Putus akses mereka ke rekening utama perusahaan pukul 00 malam ini tepat saat mereka transit. Oh, dan satu lagi, siapkan berkas gugatan cerai paling brutal yang pernah Anda buat. Hana menutup teleponnya. Ia menatap jam dinding. Masih ada beberapa jam sebelum pesawat mereka lepas landas. Di Paris nanti, mereka akan tahu bahwa sapi perah yang mereka hina ini punya kekuatan untuk membuat mereka menjadi gembel dalam sekejap mata. Selamat menikmati perjalanan menuju neraka, ibu mertuaku tersayang. Bisik Hana sambil melempar kotak jam tangan mewah tadi ke tempat sampah. Suasana rumah mewah itu mendadak sunyi setelah deru mesin mobil yang membawa Rian, Ibu Arini, dan Sheila menghilang di kejauhan. Hana berdiri mematung di tengah ruang tamu yang luas, menatap bayangannya sendiri di cermin besar berlapis emas yang menempel di dinding. Ia tidak melihat wanita yang hancur. Ia melihat seorang wanita yang baru saja melepas beban yang selama 5 tahun ini mematahkan punggungnya. Hana berjalan perlahan menuju dapur,
menuangkan segelas air putih, dan duduk di meja makan yang harganya setara dengan 1 unit mobil LCGC. Ia teringat kembali ucapan mertuanya beberapa menit lalu. Kamu itu cuma numpang di sini, Hana. Sadar diri. Anakmu juga sampah. Kata-kata itu terngiang seperti kaset rusak. Ibu Arini memang selalu pandai memutarbalikkan fakta. Sejak hari pertama pernikahan, wanita itu selalu menanamkan narasi bahwa Rian adalah hadiah terbesar dalam hidup Hana. Padahal, saat mereka menikah, Rian hanyalah seorang karyawan kontrak di sebuah bank swasta yang nyaris dipecat karena kinerjanya yang buruk. Hanalah yang membangun segalanya. Dengan modal dari warisan mendiang ayahnya dan kecerdasannya dalam mengelola bisnis logistik, Hana berhasil membangun imperium kecil yang kini menopang seluruh gaya hidup mewah keluarga Rian. Namun bagi Ibu Arini, kesuksesan Hana adalah milik keluarga Rian. Dalam logika bengkok sang mertua, jika seorang wanita menikah, maka seluruh harta, keringat, dan jiwanya menjadi hak mutlak suami dan keluarganya. Hana membuka laptopnya. Jarinya menari di atas keyboard, mengakses portal perbankan prioritas yang hanya bisa diakses oleh nasabah dengan saldo di atas 10 digit. Di sana tertera daftar kartu tambahan yang selama ini ia biarkan bebas digunakan oleh mertuanya. Kartu tambahan nomor seri 004. Atas nama Arini Kartasasmita, gumam Hana. Ia melihat riwayat transaksi terakhir. Sebuah transaksi baru saja berhasil dilakukan di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Pembelanjaan di toko bebas bea, duty free, sebesar 45 juta rupiah. Sepertinya Ibu Arini baru saja membeli parfum dan kacamata hitam mahal untuk gaya-gayaan di Paris. Nikmatilah selagi bisa, Bu, bisik Hana. Hana tidak langsung mematikan kartu itu. Ia tahu pesawat mereka akan melakukan transit di Dubai selama 4 jam sebelum melanjutkan penerbangan ke Charles de Gaulle, Paris. Itulah saat yang tepat. Jika ia mematikannya sekarang, mereka mungkin tidak akan jadi terbang. Hana ingin mereka benar-benar berada di tempat yang jauh, di mana mereka tidak memiliki siapapun untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba, ponsel Hana bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp keluarga besar Rian. Di sana, Ibu Arini baru saja mengirim foto selfie bersama Rian dan Sheila di dalam kabin first class. Ibu Arini, alhamdulillah, akhirnya bisa menghirup udara kelas 1. Memang benar kata orang, ada harga ada rupa. Terima kasih anakku sayang Rian yang sudah memanjakan ibu. Daripada di rumah terus melihat wajah orang yang hambar, lebih baik ibu keliling dunia. Hana melihat beberapa saudara jauh Rian membalas dengan pujian selangit. Wah, asyiknya punya menantu kaya dan anak berbakti seperti Rian. Tulis salah satu bibi. Ibu Arini memang ratu sesungguhnya. Beruntung sekali ya, sahut yang lain. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa uang yang digunakan adalah uang Hana. Rian telah mencuci otak seluruh keluarga besarnya, mengatakan bahwa ia adalah direktur utama di perusahaan Hana dan semua aset itu adalah atas namanya. Hana selama ini diam karena ingin menjaga martabat suaminya. Tapi malam ini, martabat itu sudah ia buang ke tempat sampah bersama jam tangan mewah yang tadi ia campakkan. Hana mulai mengetik balasan di grup itu. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Hana, semoga perjalanannya menyenangkan, Bu. Pastikan ibu menjaga kartu emas itu baik-baik. Karena di Paris nanti, cuacanya mungkin akan terasa sangat dingin bagi orang-orang yang merasa memiliki segalanya padahal hanya menumpang. Setelah mengirim pesan itu, Hana langsung keluar dari grup. Ia tahu pesan itu akan membuat Ibu Arini marah. Tapi wanita tua itu pasti akan menganggapnya sebagai bentuk kecemburuan belaka. Tepat pukul 22, pengacara Hana, Pak Bram, tiba di rumah. Pria parubaya dengan tas kerja kulit itu tampak prihatin melihat kliennya. Pak Bram sudah mengenal ayah Hana sejak lama dan sudah sering memperingatkan Hana tentang sikap boros keluarga suaminya. Anda sudah yakin dengan ini, Ibu Hana? Tanya Pak Bram sambil meletakkan beberapa dokumen di meja. Sangat yakin, Pak Bram. Saya sudah cukup menjadi penonton dalam penghinaan terhadap diri saya sendiri. Jawab Hana tegas. Pak Bram mengangguk. Baik. Ini adalah dokumen kepemilikan rumah ini. Secara hukum,
Rumah ini adalah harta bawaan karena dibeli sebelum pernikahan dengan dana yang berasal sepenuhnya dari rekening pribadi Anda. Begitu juga dengan mobil-mobil yang ada di garasi. Untuk perusahaan, Rian memang menjabat sebagai manajer operasional, tapi kontraknya adalah kontrak profesional yang bisa diputus kapan saja jika ada pelanggaran kode etik. Perselingkuhan dan penyalahgunaan dana perusahaan adalah alasan yang lebih dari cukup. Hana menandatangani dokumen-dokumen itu satu persatu. Saya ingin besok pagi, seluruh barang-barang mereka, baju, sepatu, koleksi tas Ibu Arini, dikeluarkan dari kamar utama dan dipindahkan ke gudang belakang. Ganti semua kode akses rumah. Jika mereka pulang, mereka tidak boleh masuk melewati gerbang depan. Lalu mengenai kartu ATM yang mereka bawa, Hana melirik jam tangannya. Mereka akan mendarat di Dubai untuk transit dalam 3 jam ke depan. Saat itulah, saya ingin semua rekening tambahan itu diblokir secara total. Bukan hanya dibatasi, tapi diblokir dengan status, dugaan pencurian. Biar mereka berurusan dengan pihak keamanan bank di sana jika perlu. Pak Bram tersenyum tipis. Sangat taktis. Dan bagaimana dengan Rian? Rian adalah sampah yang selama ini saya bungkus dengan kain sutra agar tidak berbau, ujar Hana dingin. Sekarang kainnya sudah saya lepas. Biarkan dunia melihat bau busuknya. Besok pagi, saya ingin pengumuman pemecatannya dipajang di papan pengumuman kantor dengan alasan penggelapan dana dan pelanggaran moral. Setelah Pak Bram pulang, Hana naik ke lantai atas, menuju kamar mertuanya. Ia melihat kamar itu penuh dengan barang-barang mewah yang dibeli dari uangnya. Mukena sutra, koleksi perhiasan di atas meja rias, hingga tumpukan sepatu bermerek di rak. Hana mengambil sebuah foto Rian yang ada di meja nakas. Foto Rian yang sedang tersenyum sombong. Kamu bilang aku numpang, Bu? Gumam Hana sambil menatap foto itu. Besok, Ibu akan tahu rasanya tidak punya atap untuk berteduh. Hana kemudian masuk ke kamar kerjanya. Ia membuka sistem manajemen keuangan perusahaannya. Dengan beberapa klik, ia memutus akses Rian ke email perusahaan dan menghapus otorisasi tanda tangannya di semua dokumen perbankan. Dalam hitungan detik, secara digital, Rian bukan lagi siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pria tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa uang, yang sedang terbang di ketinggian 30.000 kaki menuju sebuah bencana. Hana merebahkan tubuhnya di kasur king size miliknya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa kasur ini begitu luas dan nyaman. Tidak ada lagi dengkur suaminya yang tidak tahu diri. Tidak ada lagi bayang-bayang mertua yang selalu menuntut dilayani. Di Dubai, beberapa jam lagi, sebuah drama besar akan dimulai. Ibu Arini mungkin sedang bermimpi tentang tas Chanel baru, sementara Rian mungkin sedang membayangkan malam romantis dengan Sheila di Paris. Mereka tidak tahu bahwa di Jakarta, Hana baru saja menarik karpet dari bawah kaki mereka. Hana mematikan lampu kamar, menyisakan kegelapan yang menenangkan. Selamat malam, sampah, bisiknya sebelum memejamkan mata dengan senyum puas yang menghiasi wajahnya. Matahari pagi menembus celah gorden kamar Hana dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Bagi Hana, ini bukan sekadar pagi yang baru, melainkan awal dari era baru. Ia bangun tanpa beban, melakukan rutinitas yoga singkatnya, dan menikmati kopi hitam tanpa gula sambil menatap halaman belakang rumahnya yang luas. Tepat pukul 8 WIB, tim dari perusahaan jasa pindahan yang sudah disewa Pak Bram tiba. Tak lama kemudian, Pak Bram sendiri datang dengan 2 orang asisten dan seorang notaris. Selamat pagi, Ibu Hana. Kami siap melaksanakan instruksi Anda, ujar Pak Bram formal. Hana mengangguk, meletakkan cangkir kopinya. Silakan. Mulai dari kamar utama Ibu Arini dan kamar tamu yang sering digunakan Rian untuk menyimpan koleksi hobinya. Saya ingin semuanya bersih sebelum jam makan siang. Petugas pindahan mulai bergerak cepat. Mereka membawa kotak-kotak karton besar. Satu persatu, kemewahan yang selama ini dibanggakan Ibu Arini dipindahkan. Tas-tas kulit buaya, sepatu-sepatu hak tinggi berlapis kristal, hingga tumpukan baju dari perancang ternama yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Semuanya dimasukkan ke dalam boks tanpa sisa.
Hana mengawasi proses itu dengan tangan bersedekap. Ia melihat sebuah kotak perhiasan beludru merah milik Ibu Arini. Di dalamnya ada kalung berlian yang Hana beli saat perayaan ulang tahun mertuanya tahun lalu. Pak Bram, untuk perhiasan yang kwitansi pembeliannya atas nama saya atau perusahaan, tolong dipisahkan. Itu akan saya sita kembali sebagai kompensasi atas kerugian perusahaan yang dilakukan Rian. Instruksi Hana tegas. Baik, Ibu. Kami sudah memegang daftar aset tetap dan aset bergerak. Secara hukum, karena tidak ada perjanjian pranikah, harta yang Anda peroleh sebelum menikah dan harta yang berasal dari warisan serta badan hukum perusahaan Anda tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak Rian. Jelas sang notaris sambil mencatat. Saat para pekerja sibuk mengosongkan rumah, ponsel Hana bergetar hebat di atas meja. Layarnya menampilkan nama, Rian. Hana melirik jam tangannya. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Di Dubai, saat ini sekitar pukul 5.30 pagi. Mereka pasti baru saja turun dari pesawat untuk transit dan mencoba membeli sesuatu. Mungkin kopi atau sarapan di bandara. Hana membiarkan telepon itu berdering hingga mati. Tak lama, telepon kembali berdering. Kali ini dari nomor Ibu Arini. Hana tersenyum tipis, lalu mengangkatnya dan menekan tombol speaker. Hana, apa-apaan ini? Suara Ibu Arini melengking, terdengar panik dan marah bercampur aduk. Latar belakang suaranya terdengar seperti hiruk-pikuk bandara internasional. Kenapa kartu Ibu tidak bisa dipakai? Tadi Ibu mau beli tas di toko bebas bea, tapi kasirnya bilang kartunya diblokir karena laporan pencurian. Ibu malu sekali, Hana. Orang-orang melihat Ibu seperti Ibu ini maling. Hana menyesap kopinya perlahan sebelum menjawab. Oh, benarkah? Mungkin sistemnya tahu kalau kartu itu memang sedang berada di tangan orang yang bukan pemilik sahnya. Maksud kamu apa? Ini kartu Ibu. Rian yang memberikannya pada Ibu. Teriak Ibu Arini lagi. Ibu salah, sahut Hana dingin. Kartu itu milik perusahaan saya. Dan karena Rian sudah saya pecat secara tidak hormat pagi ini, maka seluruh fasilitas perusahaan, termasuk kartu yang Ibu pegang, otomatis dicabut. Saya melaporkannya sebagai kehilangan agar tidak ada orang asing, atau benalu, yang menyalahgunakannya. Tiba-tiba suara di seberang beralih. Suara Rian yang berat dan penuh emosi kini terdengar. Hana, kamu sudah gila ya? Kamu mau mempermalukan aku dan ibuku di sini? Kami sedang transit. Hana, kami butuh uang untuk makan dan bayar akses lounge. Cepat buka blokirnya sekarang. Atau aku akan. Atau kamu akan apa, Rian? Potong Hana tajam. Mau menceraikan aku? Silakan. Pak Bram sudah menyiapkan berkasnya. Mau melaporkanku ke polisi? Silakan. Tapi sebelum itu, biarkan aku membacakan sesuatu untukmu. Hana mengambil dokumen yang disodorkan Pak Bram. Rumah yang kamu tempati, atas nama Hana Pramudita. Mobil Mercedes yang kamu pakai ke kantor, atas nama PT Hana Logistik. Apartemen yang diam-diam kamu sewa untuk Sheila selama 6 bulan terakhir. Ya, aku tahu soal itu. Juga dibayar melalui kartu kredit perusahaan yang kini sudah hangus. Kamu tidak punya apa-apa. Rian, kamu hanya sampah yang aku beri wangi-wangian agar tidak terlalu bau. Kamu memata-matai aku. Suara Rian melemah. Ada nada ketakutan di sana. Aku tidak perlu memata-matai pencuri yang meninggalkan jejak di mana-mana, balas Hana. Sekarang, nikmatilah sisa perjalananmu. Oh, tunggu. Aku dengar kalian memesan hotel Presidential Suite di Paris menggunakan kartu kredit cadanganmu? Sayangnya, kartu itu juga sudah aku tutup karena terhubung dengan rekening bersama yang saldonya sudah aku pindahkan pagi ini. Hana, kami bisa jadi gembel di sini. Teriak Ibu Arini histeris di latar belakang. Bukannya itu yang Ibu bilang semalam? Bahwa saya hanya menumpang? Sekarang, saya kembalikan kata-kata itu. Kalianlah yang selama ini menumpang di hidup saya. Dan hari ini, masa tumpangan kalian habis. Peipe. Hana mematikan sambungan telepon. Ia menatap ruang tamu yang kini mulai melompong.
Dinding-dinding yang tadinya penuh dengan foto keluarga palsu kini menyisakan bekas paku. Pak Bram mendekat setelah menerima pesan di tabletnya. Ibu Hana, pengumuman di kantor sudah disebarkan. Tim audit internal juga sudah mulai memeriksa laporan keuangan yang dikelola Rian selama setahun terakhir. Kami menemukan indikasi penggelapan dana sebesar 2 miliar rupiah yang dialirkan ke rekening pribadi atas nama Sheila Natalia. Hana mengembuskan napas panjang. Gunakan itu sebagai peluru tambahan di pengadilan. Saya tidak ingin dia mendapatkan sepeser pun harta Gonogini. Pastikan dia keluar dari pernikahan ini dengan kondisi yang sama saat dia masuk. Tidak punya apa-apa. Siap, Bu. Lalu bagaimana dengan barang-barang mereka yang sudah dipindahkan ke gudang? Hana melirik ke arah luar, di mana kotak-kotak itu ditumpuk di gudang samping yang berdebu. Biarkan di sana. Kalau mereka pulang nanti, mereka bisa mengambilnya. Itu pun kalau mereka punya ongkos untuk naik taksi ke sini. Hana kemudian berjalan menuju gerbang depan. Ia melihat petugas keamanan sedang mengganti kunci pagar elektrik dan memasang sistem keamanan biometrik yang baru. Tidak ada lagi sidik jari Rian atau Ibu Arini yang terdaftar di rumah ini. Sambil berdiri di depan rumahnya sendiri, Hana merasa udara terasa begitu segar. Ia membuka aplikasi media sosialnya. Ia melihat postingan terakhir Sheila yang diambil beberapa jam lalu di dalam pesawat. Foto segelas sampahnya dengan caption, "Heading to the City of Love with my King." Hana tersenyum pahit. City of Love? Sebentar lagi, kota itu akan menjadi saksi bisu bagaimana sang raja berubah menjadi pecundang yang tidak bisa membayar harga sepotong roti. Pak Bram, panggil Hana tanpa menoleh. Siapkan mobil. Saya ingin ke kantor. Ada perusahaan yang harus saya pimpin tanpa ada gangguan parasit lagi. Hana masuk ke mobilnya dengan langkah mantap. Di benaknya, ia sudah bisa membayangkan kekacauan yang terjadi di Dubai sekarang. Rian yang panik mencari pinjaman. Ibu Arini yang menangis meraung-raung karena harga dirinya jatuh di depan umum. Dan Sheila yang mungkin mulai berpikir untuk mencari mangsa baru. Ini baru permulaan. Hana belum selesai. Membekukan ATM hanyalah langkah awal. Ia ingin memastikan bahwa saat mereka menginjakan kaki kembali di tanah air, mereka benar-benar merasakan apa artinya menjadi orang yang tidak punya harga diri dan tidak punya tempat untuk pulang. Langit Dubai sedang berada di ambang fajar ketika kekacauan itu meledak di terminal transit Bandara Internasional Dubai. Di dalam lounge mewah yang seharusnya menjadi tempat istirahat nyaman, Rian duduk dengan keringat dingin yang membasahi kemeja linen mahalnya. Di sampingnya, Ibu Arini sedang beradu argumen dengan petugas kasir sebuah butik jam tangan mewah yang hanya menanggapi dengan gelengan kepala sopan namun tegas. "I'm sorry, madam. The transaction is declined by the issuing bank with a stolen fraud alert. We cannot process this," ujar petugas pria berseragam rapi itu. Ibu Arini menoleh ke arah Rian dengan wajah merah padam. "Rian, cepat telepon banknya." Ibu malu sekali. Masa dibilang kartu ini hasil curian? Mana mungkin. Ini kan kartu emas, kartu VIP. Rian tidak menjawab. Ia sibuk menekan tombol di ponselnya. Namun setiap panggilannya ke layanan pelanggan bank di Jakarta selalu berakhir dengan nada sibuk atau jawaban otomatis yang menyatakan bahwa rekening tersebut sedang dalam pengawasan ketat. Ia juga baru saja menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Saldo di aplikasi mobile bankingnya menunjukkan angka nol besar. Rekening bersama yang biasanya ia gunakan untuk menampung jatah bulanan dari Hana telah dikuras habis hingga ke sen terakhir. "Mas Rian, bagaimana ini?" bisik Sheila sambil merapatkan syal kasmirnya. Wajahnya yang biasanya penuh riasan kini tampak kusam karena kelelahan dan kecemasan. "Petugas lounge tadi bilang kalau akses kita juga ditangguhkan. Mereka minta kita bayar tunai kalau mau tetap di sini." "Diamlah dulu, Sheila. Aku sedang berpikir," bentak Rian. Ini pertama kalinya Rian membentak Sheila, dan wanita itu langsung terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ibu Arini menghampiri mereka dengan langkah cepat. "Rian, cepat gunakan kartu kreditmu yang satu lagi. Ibu lapar, dan kita masih punya waktu 3 jam sebelum penerbangan ke Paris. Ibu mau sarapan di restoran sana." "Kartu kreditku juga mati, Bu."
Rian akhirnya berteriak frustrasi. Hana. Hana memblokir semuanya. Dia tahu kita pergi. Ibu Arini tertegun. Matanya membelalak. Dia tahu? Tapi bagaimana bisa? Dia kan bodoh. Dia kan biasanya cuma tahu kerja. Dia tidak sebodoh yang ibu kira. Gumam Rian sambil menjambak rambutnya sendiri. Dia mematikan aksesku ke perusahaan. Aku baru saja menerima notifikasi email bahwa akses kantorku sudah dicabut. Namun, di tengah kepanikan itu, ego Ibu Arini tetap lebih besar daripada logikanya. Halah, dia pasti cuma gertak sambal. Paling dia cuma ingin kita memohon. Rian, kita punya tiket ke Paris, kan? Tiket itu sudah di tangan. Kita berangkat saja dulu. Di Paris nanti kita cari cara. Ibu punya beberapa simpanan perhiasan di tas. Kita bisa jual kalau terdesak. Tapi jangan batalkan liburan ini. Ibu sudah bilang ke geng arisan kalau ibu mau post foto di depan Menara Eiffel. Rian menimbang-nimbang. Ia merasa terjepit. Jika mereka pulang sekarang, mereka akan menghadapi kemarahan Hana secara langsung. Tapi jika mereka lanjut ke Paris, setidaknya mereka punya waktu untuk memikirkan strategi. Lagi pula, hotel di Paris sudah dipesan sejak jauh hari. Rian berasumsi bahwa karena reservasi sudah dikonfirmasi, mereka setidaknya punya tempat berteduh. Baik, putus Rian dengan suara parau. Kita lanjut ke Paris. Di sana mungkin koneksi internetnya lebih stabil dan aku bisa menghubungi teman-temanku untuk pinjam uang sementara. Hana tidak mungkin tega membiarkan kita mati di luar negeri. Mereka akhirnya naik ke pesawat menuju Paris dengan sisa-sisa kesombongan yang dipaksakan. Di kabin first class, Ibu Arini mencoba kembali berakting seolah tidak terjadi apa-apa, memesan sampahnya mahal dan berfoto selfie dengan latar awan. Namun, hatinya tidak tenang. Setiap kali pramugari lewat, ia merasa seolah mereka tahu bahwa kartu kredit di tasnya sudah tidak berharga lebih dari sekadar kepingan plastik. Sementara itu, di Paris, musim dingin sedang mencapai puncaknya. Angin kencang bertiup di jalanan kota yang indah namun dingin membeku. Pesawat mendarat di Charles de Gaulle pada sore hari yang kelabu. Rian, Ibu Arini, dan Sheila keluar dari bandara dengan membawa koper-koper besar mereka. Mereka memanggil taksi mewah untuk membawa mereka ke Hotel Bintang 5 di kawasan Arrondissement ke-8, area paling bergengsi di Paris. Saat tiba di lobi hotel yang megah, aroma parfum mahal dan kehangatan penghangat ruangan menyambut mereka. Ibu Arini langsung duduk di sofa bludru dengan gaya bak ratu, sementara Rian melangkah ke meja resepsionis. Good afternoon. I have a reservation under the name Rian Kartasasmita. Presidential Suite. Ujar Rian, mencoba terdengar percaya diri. Resepsionis wanita dengan seragam hitam elegan itu tersenyum sopan dan mulai mengetik di komputer. Namun, senyum itu perlahan memudar. Ia mencoba menggesek kartu yang diberikan Rian. Namun mesin itu mengeluarkan bunyi B panjang yang sangat familiar bagi Rian belakangan ini. I'm sorry, monsieur. There is a problem with the pre-authorization of your credit card. The booking was made online. But the payment hasn't been cleared because the card was declined this morning. Jelas resepsionis itu dalam bahasa Inggris beraksen Prancis yang kental. Wajah Rian memucat. Coba lagi. Itu pasti kesalahan mesin kalian. Saya sudah mencoba 3 kali. Monsieur, apakah Anda memiliki kartu lain? Atau mungkin pembayaran tunai sebesar 5.000 euro untuk jaminan menginap? 5.000 euro. Rian nyaris berteriak. Uang tunai di dompetnya bahkan tidak sampai 200 euro. Ibu Arini yang menyadari ada yang tidak beres, menghampiri meja. Ada apa lagi, Rian? Kenapa lama sekali? Ibu mau mandi air hangat. Kartunya tidak bisa, Bu. Mereka minta jaminan tunai yang sangat besar. Bisik Rian lemas. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal mendekat. Ia adalah manajer hotel. Ia memegang sebuah tablet dan menatap Rian dengan tatapan yang tidak lagi ramah. Monsieur Kartasasmita, kami baru saja menerima pemberitahuan resmi dari pihak bank dan perwakilan hukum dari Indonesia. Nama Anda dan Ibu Arini Kartasasmita telah masuk dalam daftar pengawasan transaksi mencurigakan.
Kami diinstruksikan untuk tidak memproses transaksi apapun dari akun Anda. Dunia seolah runtuh bagi Ryan. Sheila yang berdiri di belakang mulai mundur perlahan. Wajahnya menunjukkan ketidaksukaan yang mendalam. Dan karena Anda tidak bisa membayar jaminan, lanjut manajer hotel itu sambil memberi isyarat kepada dua petugas keamanan bertubuh besar. Kami harus meminta Anda untuk meninggalkan area hotel segera. Barang-barang Anda akan kami keluarkan ke lobi. Apa? Kamu tidak tahu siapa saya? Teriak Ibu Arini histeris. Saya ini tamu VIP. Saya punya banyak uang. Madam, di sini Anda hanya orang asing tanpa alat pembayaran yang sah. Silakan keluar sebelum kami memanggil polisi Paris untuk tindakan gangguan kenyamanan, ujar sang manajer dingin. Detik berikutnya, pemandangan yang paling menghinakan terjadi. Koper-koper bermerek mereka didorong keluar dari lobi hotel ke pinggir trotoar yang dingin. Pintu kaca besar hotel itu tertutup rapat di depan wajah mereka. Angin Paris yang menusuk tulang langsung menyergap. Ibu Arini berdiri gemetar dengan mantel bulunya yang kini terasa tidak berguna. Sheila berdiri agak menjauh, menatap koper-kopernya dengan bingung. Dan Ryan, sang raja, yang sombong, terduduk lesu di atas kopernya di pinggir jalan, di tengah kerumunan turis yang menatap mereka dengan tatapan iba sekaligus rendah. Di Jakarta, Hana baru saja selesai makan malam mewah dengan tim pengacaranya. Ia membuka ponsel dan melihat notifikasi dari sistem pelacak GPS yang ia pasang di tas Ibu Arini, yang juga merupakan pemberian Hana. Mereka sudah di luar hotel, ujar Hana sambil tersenyum tipis. Pak Bram, kirimkan pesan singkat ke nomor Ryan sekarang. Di Paris, ponsel Ryan berdenting. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Bagaimana rasanya menjadi sampah di kota paling indah di dunia? Ryan? Jangan khawatir. Ini baru hari pertama. Masih ada 6 hari lagi sebelum jadwal kepulangan kalian. Itu pun kalau kalian masih punya tiketnya, karena tadi sore, saya sudah membatalkan semua tiket pesawat kepulangan kalian atas nama efisiensi perusahaan. Ryan menjatuhkan ponselnya ke aspal yang basah. Di sampingnya, Ibu Arini mulai menangis meraung-raung, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Mereka kini benar-benar terjebak, tanpa uang, tanpa hotel, dan tanpa jalan pulang. Malam di Paris biasanya identik dengan cahaya lampu romantis yang memantul di atas sungai Seine. Namun bagi Ryan, Ibu Arini, dan Sheila, malam itu terasa seperti musim dingin abadi di kutub utara. Angin menusuk hingga ke sumsum tulang, melewati sela-sela pakaian mahal yang kini terasa seperti kain perca tak berguna. Mereka berdiri di trotoar di depan hotel mewah yang baru saja mengusir mereka, dikelilingi oleh koper-koper besar yang tampak seperti monumen kegagalan. Ryan, Ibu tidak kuat. Dingin sekali, rintih Ibu Arini. Suaranya gemetar hebat. Bibirnya yang dipulas lipstik merah mahal kini tampak kebiruan. Cari hotel lain. Ryan. Apa saja. Hotel kecil tidak apa-apa. Yang penting ada pemanasnya. Ryan tidak menjawab. Ia sedang menatap layar ponselnya yang retak dengan tatapan kosong. Pesan dari Hana baru saja menghancurkan sisa-sisa harapannya. Tiket pulang mereka telah dibatalkan. Artinya, mereka tidak hanya tidak punya tempat tinggal malam ini, tapi mereka juga tidak punya cara untuk meninggalkan negara ini. Mas Ryan, ayo lakukan sesuatu, bentak Sheila. Kesabaran wanita itu sudah habis. Keanggunan yang ia pamerkan di pesawat menguap total. Jangan cuma diam seperti patung. Katanya kamu direktur utama? Katanya kamu punya kuasa atas semua aset Hana? Mana buktinya? Ryan menoleh dengan mata merah. Kamu pikir aku mau keadaan seperti ini? Kamu sendiri lihat kan, kartuku diblokir. Ya karena kamu bodoh. Sheila berteriak di tengah keramaian trotoar. Tidak peduli lagi pada harga diri. Kamu bilang Hana itu bisa kamu kendalikan. Ternyata kamu yang dikendalikan dia. Kalau tahu begini, aku tidak akan mau ikut. Oalah, kamu ini ya, Sheila. Sela Ibu Arini sambil menunjuk wajah Sheila dengan jarinya yang gemetar. Dalam keadaan susah begini kamu malah menyalahkan anakku? Kamu kan juga menikmati uang dari Hana selama ini. Tas yang kamu pakai itu, sepatu itu,
Semua dari uang yang Rian ambilkan untukmu. Sudah, diam semuanya. Rian berteriak, menarik perhatian beberapa pejalan kaki yang lewat. Kita harus cari tempat berteduh. Ada penginapan murah di daerah pinggiran. Mungkin kita bisa ke sana. Naik apa? Taksi saja kita tidak bisa bayar, sahut Sheila sinis. Akhirnya, dengan sisa-sisa tenaga, mereka terpaksa menyeret koper-koper besar itu menuju stasiun metro, kereta bawah tanah, terdekat. Bayangkan, Ibu Arini yang biasanya tidak mau melangkah lebih dari 10 meter tanpa mobil mewah, kini harus menyeret koper seberat 25 kilogram di atas trotoar yang tidak rata. Ia berkali-kali tersandung, napasnya tersengal-sengal, dan air matanya terus mengalir merusak riasan wajahnya yang mahal. Di dalam stasiun metro, mereka mencoba membeli tiket menggunakan mesin otomatis. Rian merogoh saku celananya, mencari sisa uang tunai. Ia hanya menemukan beberapa lembar euro yang totalnya tidak sampai 50 euro. Itu adalah uang kembalian saat ia membeli kopi di Dubai. Hanya ini yang kita punya, gumam Rian lemas. Mereka sampai di sebuah hostel murah di kawasan yang jauh dari pusat turis. Bangunannya tua, berbau lembab, dan lorongnya sempit. Resepsionisnya adalah seorang pria tua yang tidak ramah. 3 orang, 1 kamar. Tanya pria itu dalam bahasa Inggris yang patah-patah. 70 euro semalam. Kami hanya punya 45 euro, ujar Rian dengan suara rendah, hampir berbisik. Rasanya harga dirinya jatuh ke titik terendah. Pria itu menatap mereka dari atas ke bawah. Ia melihat mantel bulu Ibu Arini, tas desainer Sheila, dan jam tangan Rolex di tangan Rian, yang sebenarnya hanya tiruan kualitas tinggi yang ia beli diam-diam. Kalian memakai baju seharga ribuan euro tapi tidak punya uang untuk bayar kamar? Pergi sana. Jangan buat masalah di sini. Usir pria itu. Tolong, Sir. Ibu saya sakit. Mohon Rian. Tidak ada uang. Tidak ada kamar. Ales, pergi. Mereka kembali terlempar ke jalanan. Malam semakin larut. Suhu turun hingga mencapai 2 derajat Celcius. Ibu Arini terduduk di emperan toko yang sudah tutup. Ia mulai terisak-isak. Hana, tega sekali kamu. Hana. Tangisnya. Ibu salah apa padamu? Ibu hanya ingin menikmati masa tua. Rian duduk di samping ibunya, mencoba memeluknya untuk memberi kehangatan. Namun Ibu Arini justru menepisnya. Ini semua gara-gara kamu. Rian, kenapa kamu tidak bisa menyimpan uang sendiri? Kenapa semua harus lewat rekening istrimu itu? Kamu laki-laki macam apa? Rian hanya bisa terdiam. Penyesalan mulai merayap di hatinya. Namun bukan penyesalan karena telah mengkhianati Hana, melainkan penyesalan karena ia tidak cukup cerdik untuk mencuri lebih banyak uang sebelum semua ini terjadi. Di sisi lain, Sheila berdiri agak jauh sambil sibuk dengan ponselnya. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lamanya di Jakarta, berharap ada yang mau mentransfer uang. Namun, berita tentang skandal Rian sudah menyebar di media sosial dan grup-grup kantor. Hana telah memastikan reputasi mereka hancur. Tidak ada yang mau mengangkat telepon Sheila. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Sheila. Itu dari Hana. Sheila, cantik. Bagaimana Paris? Dingin ya? Aku baru saja mengirimkan bukti transferan uang perusahaan yang kamu terima ke rekening pribadimu kepada pihak kepolisian sebagai laporan penggelapan. Jika kamu pulang ke Indonesia, ada jemputan khusus bermobil polisi untukmu. Tapi kalau kamu mau tetap di sana, ya, silakan dinikmati jadi gelandangan di kota mode. Sheila lemas. Ponselnya jatuh dari tangannya. Ia menatap Rian dan ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Ia menyadari bahwa berada di dekat mereka hanya akan membawanya ke penjara. Aku pergi, ujar Sheila tiba-tiba sambil menyambar kopernya yang paling kecil. Mau kemana kamu? Tanya Rian kaget. Kemana saja asal tidak dengan kalian. Kalian ini pembawa sial. Rian, kita berakhir di sini. Jangan pernah cari aku lagi. Sheila berlari meninggalkan mereka, menghilang di kegelapan lorong jalanan Paris, meninggalkan Rian dan Ibu Arini yang kini benar-benar hanya berdua.
Ibu Arini melihat kepergian Sheila dengan tatapan kosong. Lihat itu, Rian. Itu wanita yang kamu puja-puja? Yang kamu bilang lebih baik dari Hana? Dia meninggalkanmu saat kamu tidak punya sepeser pun. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis sesenggukan. Keangkuhan yang ia tunjukkan di rumah Hana kini menguap tak berbekas. Di depannya, sebuah toko roti membuang sisa-sisa roti yang tidak terjual ke dalam tempat sampah besar di pinggir jalan. Ibu Arini, yang biasanya makan di restoran berbintang, menatap tumpukan roti di dalam kantong plastik sampah itu dengan mata lapar. Perutnya terasa melilit karena belum makan sejak turun dari pesawat. Rian, bisik Ibu Arini sambil menunjuk ke arah tempat sampah itu. Ibu lapar. Rian menoleh, lalu menatap ibunya dengan tatapan ngeri. Ibu serius. Ibu tidak mau mati kelaparan di sini. Rian, ambilkan roti itu. Tangis Ibu Arini pecah. Dengan tangan gemetar, Rian berjalan menuju tempat sampah. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Sang direktur utama itu kini merogoh tempat sampah untuk mengambil sisa roti keras demi menyambung hidup ibunya. Jauh di Jakarta, Hana sedang berendam di bathtub yang penuh dengan busa aromaterapi, sambil mendengarkan musik klasik yang menenangkan. Ia melihat foto yang dikirimkan oleh detektif swasta yang ia sewa di Paris. Foto Rian yang sedang berdiri di depan tempat sampah. Hana tersenyum puas. Pelayan sepertimu memang tempatnya di sana, Rian. Bersama sampah-sampah lainnya. Pagi hari di Paris tidak pernah terasa semenyakitkan ini. Cahaya matahari yang memantul di jendela-jendela kaca toko di kawasan Rue de Rivoli, seolah mengejek nasib dua manusia yang meringkuk di sudut halte bus yang sepi. Rian terbangun dengan leher kaku dan seluruh sendi yang terasa membeku. Di sampingnya, Ibu Arini masih terlelap dalam posisi duduk. Wajahnya yang biasanya penuh angkuh kini tampak kuyu, pucat, dan penuh kerutan yang tak lagi bisa disembunyikan oleh bedak mahal. Rian menatap sisa roti keras yang mereka dapatkan dari tempat sampah semalam. Roti itu sudah membatu, namun perutnya yang melilit memaksanya untuk mengunyah meski harus merasakan sakit di gusinya. Ia lalu menatap ponselnya. Daya baterainya tinggal 5%. Aku harus menelepon seseorang. Pasti ada yang bisa membantu. Gumam Rian dengan suara parau. Ia mencoba menghubungi paman-pamannya di Jakarta. Saudara-saudara Ibu Arini yang selama ini selalu memuji-mujinya. Panggilan pertama kepada Paman Surya, kakak tertua Ibu Arini yang sering meminjam uang melalui Rian. Klik. Halo, Paman, ini Rian. Ujar Rian dengan nada penuh harap. Rian? Oh, kamu masih berani menelepon. Suara Paman Surya terdengar sinis. Istrimu, Hana, baru saja mengirimkan rekaman suara dan bukti-bukti penggelapan uang yang kamu lakukan ke grup keluarga besar. Dia juga bilang kalau siapapun yang membantumu akan ikut terseret hukum sebagai penadah. Jangan telepon Paman lagi. Paman tidak mau berurusan dengan polisi gara-gara kelakuan bejatmu dan ibumu. Bip. Sambungan diputus sepihak. Rian mencoba menelepon sepupunya. Lalu teman-teman tongkrongannya yang sering ia traktir di klub malam. Hasilnya sama. Sebagian besar tidak mengangkat. Dan yang mengangkat hanya untuk mencaci maki atau menertawakannya. Hana telah melakukan pembunuhan karakter yang sempurna. Dalam semalam, Rian dan Ibu Arini telah menjadi paria di lingkaran sosial mereka sendiri. Ibu Arini terbangun. Ia terbatuk-batuk kecil. Rian, air. Ibu butuh air. Rian berdiri dengan kaki lemas. Ia berjalan menuju sebuah air mancur umum, Fontaine Wallis, yang menyediakan air minum gratis bagi warga Paris. Ia mengisi botol plastik bekas yang ia temukan semalam dan memberikannya kepada ibunya. Bagaimana, Rian? Apa ada yang mau membantu? Tanya Ibu Arini setelah meneguk air dengan rakus. Tidak ada, Bu. Semua orang memusuhi kita. Hana sudah menyebar semuanya. Jawab Rian sambil menunduk. Ibu Arini terdiam sejenak. Lalu matanya menyala dengan kemarahan yang meluap. Hana, wanita ular itu. Dia sengaja membuang kita di sini agar kita mati perlahan. Rian,
Kita harus ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI. Mereka harus memulangkan kita. Kita warga negara Indonesia. Mereka punya kewajiban melindungi kita. Harapan itu seolah menjadi energi baru bagi mereka. Dengan sisa tenaga, mereka menyeret koper-koper besar itu menuju kawasan Rue de Courtambert, tempat KBRI Paris berada. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan ribuan kilometer. Mereka harus berjalan kaki karena tidak punya uang untuk metro. Sesekali berhenti untuk mengatur napas. Ibu Arini beberapa kali terjatuh karena sepatunya yang tidak cocok untuk jalan jauh. Namun ketakutan akan mati kelaparan membuatnya terus bangkit. Tiba di depan gerbang KBRI. Mereka merasa seolah melihat pintu surga. Rian segera menghampiri petugas keamanan. "Selamat siang, Pak. Saya warga negara Indonesia. Saya kehilangan dompet dan paspor saya, maksud saya mengalami masalah keuangan dan tidak bisa pulang. Saya butuh perlindungan," ujar Rian dengan wajah memelas. Setelah melewati pemeriksaan administrasi awal, mereka dipersilakan masuk ke ruang tunggu. Tak lama, seorang pejabat konsuler menemui mereka. Namun, pria itu membawa map yang cukup tebal. "Bapak Rian dan Ibu Arini?" tanya pejabat itu. "Kami baru saja menerima faksimili dari pihak Kepolisian Indonesia dan perwakilan hukum PT Hana Logistik. Ada laporan resmi mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama Anda, Pak Rian. Dan laporan penipuan serta penyalahgunaan dana atas nama Ibu Arini." Ibu Arini berdiri, wajahnya memerah. "Itu bohong. Itu fitnah dari menantu saya yang gila itu. Kami kesini untuk minta pulang, bukan untuk diinterogasi." Pejabat itu tetap tenang. "Kami bisa membantu proses pemulangan Anda dengan menerbitkan dokumen perjalanan darurat. Namun, sesuai prosedur untuk warga negara yang terlibat kasus hukum di tanah air, begitu Anda mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pihak kepolisian sudah menunggu untuk melakukan penjemputan paksa. Apakah Anda tetap ingin dipulangkan sekarang?" Rian membeku. Pulang berarti masuk penjara. Tetap di Paris berarti menjadi gelandangan. Tidak ada pilihan yang manis. "Lalu, apakah KBRI bisa meminjami kami uang untuk hotel selama kami di sini?" tanya Rian ragu. Pejabat itu menggeleng. Negara tidak menyediakan dana untuk biaya hidup pribadi atau liburan yang gagal, apalagi untuk kasus seperti ini. Kami hanya bisa membantu koordinasi pemulangan. Jika Anda tidak memiliki biaya tiket, kami bisa menghubungi keluarga di Indonesia untuk menjamin biaya kepulangan Anda. "Keluarga kami tidak ada yang mau membantu," teriak Ibu Arini. "Kalau begitu, kami tidak bisa berbuat banyak selain memberikan alamat penampungan tunawisma atau dapur umum yang dikelola Yayasan Sosial di Paris," jawab pejabat itu tegas namun sopan. Keluar dari KBRI, Ibu Arini jatuh terduduk di trotoar. Ia menangis meraung-raung hingga suaranya serak. Orang-orang Prancis yang lewat menatap mereka dengan tatapan dingin, seolah-olah melihat pemandangan yang sudah biasa di kota besar. "Kenapa jadi begini, Rian? Kenapa?" Rian menatap ke langit Paris yang mulai mendung. Tiba-tiba, salju halus mulai turun. Bagi turis, ini adalah pemandangan indah. Bagi mereka, ini adalah lonceng kematian. Dinginnya akan semakin menggila malam ini. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan mereka. Kaca jendela belakang terbuka perlahan. Di dalamnya duduk seorang pria dengan pakaian rapi yang merupakan orang kepercayaan Hana yang dikirim ke Paris untuk memantau mereka. Pria itu mengulurkan sebuah amplop kecil melalui jendela. "Ini titipan dari Ibu Hana." Rian menyambar amplop itu dengan cepat. Di dalamnya terdapat uang 100 euro dan selembar surat kecil dengan tulisan tangan Hana yang sangat rapi. "Uang ini cukup untuk kalian makan selama 2 hari di pinggiran kota. Aku tidak ingin kalian mati terlalu cepat, karena itu akan terlalu mudah bagi kalian. Aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling rendah, yang harus menghitung setiap sen hanya untuk sepotong roti keras. Nikmatilah Paris MU. Raja dan ratu yang sudah digulingkan. Aku akan menunggu di Jakarta, di depan gerbang penjara." Rian meremas surat itu dengan penuh amarah dan dendam. Namun ia tidak punya pilihan selain menyimpan uang 100 euro itu. Ia tahu,
Uang itu adalah napas buatan yang sengaja diberikan Hana agar penderitaan mereka bisa berlanjut lebih lama. Ayo, Bu, ujar Rian sambil membantu ibunya berdiri. Kita cari makan. Ibu Arini menatap uang di tangan Rian. Uang itu terasa seperti penghinaan yang luar biasa. Hana, kamu benar-benar iblis. Sementara itu, di sebuah butik perhiasan di Jakarta, Hana sedang mencoba sebuah cincin berlian baru. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Ia tampak lebih muda, lebih segar, dan jauh lebih kuat. Cantik sekali, Bu Hana, puji sang pelayan butik. Terima kasih, jawab Hana sambil tersenyum manis. Tolong bungkus yang ini. Saya ingin merayakan sesuatu. Hana tahu, di Paris sana, mantan suaminya dan mertuanya sedang memperebutkan selembar uang 100 euro di tengah badai salju. Dan itu adalah perayaan terbaik yang pernah ia miliki dalam hidupnya. Salju di Paris yang tadinya terlihat cantik di kartu pos, kini berubah menjadi lumpur abu-abu yang menjijikan di bawah sepatu Ibu Arini yang sudah jebol solnya. Mereka kini berada di sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota, jauh dari gemerlap menara Eiffel. Uang 100 euro pemberian Hana telah menipis. Hanya menyisakan beberapa koin setelah digunakan untuk membeli sup hangat dan biaya masuk ke sebuah penginapan kelas rendah yang penuh dengan kutu busuk. Rian duduk di pojok ruangan penginapan yang berbau pesing. Ponselnya sudah mati total karena ia tidak punya adaptor yang cocok, dan ia terlalu malu untuk meminjam pada penghuni lain yang rata-rata adalah imigran gelap. Rian telepon Hana lagi, rintih Ibu Arini. Tubuhnya menggigil. Demam mulai menyerang wanita tua itu. Bilang pada dia, Ibu minta maaf. Ibu akan sujud di kakinya kalau perlu. Asalkan kita bisa pulang dan tidur di kasur yang layak. Rian menatap ibunya dengan tatapan kosong. Dia tidak akan mengangkat. Bu, Ibu dengar sendiri kan apa yang dia bilang di telepon terakhir? Dia menganggap kita sampah. Tapi kamu suaminya. Rian, kamu punya hak. Hak apa, Bu? Rian tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti rintihan. Hak untuk menumpang di rumahnya? Ibu sendiri yang bilang begitu pada dia. Ibu yang menghancurkan satu-satunya harga diri yang aku punya di depan dia. Sekarang dia membalas kita dengan cara yang paling hina. Tiba-tiba, pintu kamar penginapan yang tidak terkunci itu terbuka. Bukan petugas penginapan yang masuk, melainkan seorang pria lokal bertubuh besar dengan tato di lehernya. Pemilik penginapan. Ia berbicara dalam bahasa Prancis yang kasar, menunjuk-nunjuk ke arah pintu. Dia bilang waktu kita sudah habis. Ujar Rian lemas. Kita harus keluar sekarang kalau tidak bisa bayar lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka kembali menyeret koper ke jalanan. Di sebuah bilik telepon umum yang masih berfungsi, Rian mencoba keberuntungannya. Ia mengingat nomor kantor Hana, berharap bisa tersambung melalui sekretaris baru yang mungkin belum tahu masalah ini. Keajaiban terjadi. Telepon diangkat. Setelah melewati beberapa sambungan, suara dingin yang sangat familiar terdengar di ujung sana. Ya. Hana, ini aku, bisik Rian. Suaranya pecah. Hening sejenak di seberang sana. Hana seolah sedang menikmati suara kehancuran suaminya. Masih hidup. Rian? Aku baru saja melihat laporan cuaca di Paris. Sepertinya malam ini akan sangat membeku. Hana, tolong. Ibu sakit. Dia demam tinggi. Aku mohon, kirimkan sedikit uang untuk obat dan tiket pulang. Aku janji, setelah sampai di Jakarta, aku akan menandatangani surat cerai itu tanpa menuntut apapun. Aku akan pergi dari hidupmu. Hana tertawa kecil. Suara tawa yang paling mengerikan yang pernah Rian dengar. Menuntut? Apa yang mau kamu tuntut? Rian? Kamu tidak punya hak atas sebutir debu pun di rumah ini. Dan soal ibumu, bukankah dia bilang dia ratu? Biarkan dia memerintah di jalanan Paris. Hana, dia mertuamu. Mantan mertua. Koreksi Hana tajam. Mertua yang bilang kalau aku hanya menumpang di rumahku sendiri. Mertua yang menyebut anak kandungnya sendiri sebagai raja sementara istrinya hanya sapi perah. Rian, dengarkan aku baik-baik. Kamu tahu kenapa aku tidak hanya membencimu,
tapi juga menghancurkanmu. Rian terdiam. Air mata menetes di pipinya yang kotor. Karena kamu bukan cuma pengkhianat. Rian, kamu adalah sampah. Dan seperti yang ibumu katakan tempo hari, anakmu juga sampah. Dia benar soal itu. Kamu adalah produk dari didikan ibumu yang tamak. Kalian berdua adalah parasit yang hidup dari darahku selama 5 tahun. Sekarang, parasitnya sedang dicabut, dan kalian sedang merasakan perihnya tidak punya inang. Hana, aku mohon. Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai dengan bukti perzinaanmu. Dan hampir lupa. Polisi sudah menyita semua barang di gudang yang aku janjikan bisa kalian ambil. Ternyata, banyak barang di sana yang dibeli dengan invoice fiktif perusahaan. Itu namanya pencucian uang. Rian, ibumu juga terlibat karena dia yang menerima aliran dananya. Hana menarik napas dalam. Suaranya kini terdengar penuh kepuasan. Jadi, selamat berjuang di Paris. Kalau ibumu tidak bertahan malam ini, setidaknya dia mati di kota yang dia impi-impikan, kan? Kamu hanya sampah yang aku buang ke tempatnya. Rian. Dan sampah tidak punya tempat untuk pulang. Klik. Sambungan terputus. Rian jatuh berlutut di dalam bilik telepon itu. Ia meraung, memukul-mukul kaca telepon hingga tangannya berdarah. Di luar, Ibu Arini duduk di atas koper rimowanya yang kini penuh goresan, menatap langit kelabu dengan pandangan kosong. Dia bilang apa, Rian? Tanya Ibu Arini lemah saat Rian keluar. Rian menatap ibunya dengan tatapan benci yang mendalam. Dia bilang aku sampah, Bu. Dan itu karena ibu. Ibu yang mengajariku untuk tidak menghargainya. Ibu yang membuatku merasa bisa menginjak-injak dia hanya karena aku laki-laki. Sekarang, raja dan ibunya ini sedang menunggu mati di pinggir jalan. Jangan bicara begitu pada ibumu. Ibu Arini mencoba berteriak, tapi suaranya hilang menjadi batuk yang menyakitkan. Saat itulah, mereka melihat sosok yang mereka kenal di seberang jalan. Wanita itu tidak lagi memakai baju desainer. Ia memakai jaket tebal yang tampak lusuh dan sedang berjalan terburu-buru dengan seorang pria asing yang tampak seperti preman lokal. Sheila melihat Rian dan Ibu Arini. Matanya membelalak ketakutan. Namun ia segera memalingkan wajah dan mempercepat langkahnya, seolah melihat tumpukan kotoran yang menjijikan. Sheila! Sheila, tunggu! Teriak Rian mencoba mengejar. Namun pria di samping Sheila berbalik dan mendorong Rian hingga jatuh ke aspal. Stay away, loser! Gertak pria itu dalam bahasa Inggris. Sheila tidak menoleh sedikit pun. Ia telah menemukan pelindung baru untuk bertahan hidup, meskipun itu berarti ia harus masuk ke dunia bawah tanah Paris yang kelam. Pengkhianatan Sheila adalah paku terakhir di peti mati harga diri Rian. Malam mulai jatuh. Lampu-lampu jalan mulai menyala, namun tidak memberikan kehangatan sedikit pun. Rian kembali ke sisi ibunya. Mereka berdua meringkuk di balik tumpukan koper, menggunakan kain-kain dari dalam koper untuk menyelimuti tubuh mereka yang menggigil. Ibu Arini memegang tangan Rian. Tangannya dingin seperti es. Rian, ibu menyesal. Ibu ingin pulang ke rumah kita. Kita tidak punya rumah, Bu. Bisik Rian sambil memejamkan mata. Kita hanya punya koper-koper mahal ini. Dan koper ini tidak bisa memberi kita makan. Di Jakarta, Hana baru saja menutup laptopnya. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan satu pesan terakhir kepada detektifnya di Paris. Pastikan mereka tidak mati. Aku ingin mereka cukup menderita sampai jadwal deportasi dari KBRI minggu depan. Aku ingin mereka pulang dalam keadaan paling hancur, agar seluruh keluarga besar melihat bagaimana rupa, raja, dan ratu, mereka yang baru pulang dari Paris. Hana tersenyum. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi baginya, keadilan malam ini terasa sangat manis. Ia kembali ke dalam, merebahkan diri di kasur mewahnya, dan tidur dengan nyenyak tanpa sedikit pun rasa bersalah. Paris tidak lagi menjadi kota cahaya bagi Rian dan Ibu Arini. Kota itu telah berubah menjadi labirin beton yang kejam dan membeku. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan dari Sheila telah pupus.
meninggalkan rasa pahit yang lebih tajam daripada angin musim dingin yang menusuk. Kini, mereka benar-benar berada di titik nadir. Pagi itu, mereka terbangun di bawah jembatan Pont Neuf. Bau pesing dan uap dingin sungai Seine menjadi teman sarapan mereka. Ibu Arini sudah tidak sanggup lagi berdiri. Kakinya membengkak, dan napasnya terdengar berat serta berbunyi, tanda awal pneumonia yang mulai menggerogoti paru-parunya. "Rian, jual saja koper ini," bisik Ibu Arini dengan suara yang nyaris hilang. Rian menatap koper Rimowa peraknya yang kini penuh penyok. Di dalamnya masih ada beberapa pasang baju mewah dan tas hankari milik ibunya. Dengan langkah gontai, Rian menyeret aset terakhir mereka itu menuju kawasan Le Marais, mencari toko barang bekas atau pawn shop yang mau menerima barang mewah tanpa sertifikat lengkap. Ia masuk ke sebuah toko kecil yang dindingnya dipenuhi barang antik. Seorang pria tua dengan kacamata tebal meneliti koper dan isinya dengan tatapan merendah. "No receipt? No box?" tanya pria itu sinis. "No, sir. But this is authentic. My mother we need money for medicine," jawab Rian memelas. Pria itu mendengus. Ia tahu betul posisi orang-orang seperti Rian, turis yang kehabisan uang atau pelarian yang putus asa. €50 for everything. The switches and the clothes inside. 50. Ini harganya ribuan euro, sir. Rian terperanjat. "Take it or leave it. Outside, you are just another homeless man. Police can take those from you for free if they think it's stolen," ancam pria itu. Rian mengepalkan tangan hingga kukunya memutih. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada saat Hana memblokir kartunya. Namun, bayangan ibunya yang menggigil di bawah jembatan memaksanya mengangguk. Ia menerima selembar uang €50 itu. Harga diri dan seluruh kemewahan ibunya kini hanya setara dengan beberapa porsi makanan cepat saji. Dengan uang itu, Rian membeli sup panas, obat penurun panas murah, dan 2 lembar selimut bekas dari pasar loak. Saat ia kembali ke bawah jembatan, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Ibu Arini sedang dikelilingi oleh sekelompok pemuda berandalan lokal yang menertawakan mantel bulunya yang kotor. Salah satu dari mereka mencoba menarik cincin yang masih melingkar di jari manis Ibu Arini. "Jangan! Pergi kalian!" teriak Rian sambil berlari dan mengayunkan botol air kosong. Berandalan itu pergi sambil meludah. Tapi Ibu Arini sudah menangis histeris. Jari manisnya lecet dan berdarah karena ditarik paksa. Cincin itu, satu-satunya benda yang tersisa, berhasil dipertahankan. Tapi mental Ibu Arini sudah hancur total. "Ibu mau pulang. Rian. Ibu mau pulang ke Indonesia," raungnya. "Ibu tidak mau mati di sini seperti binatang." Rian memeluk ibunya, mencoba menyuapkan sup yang dibelinya. "Sabar, Bu. KBRI sedang mengurus dokumen kita. Kita hanya perlu bertahan beberapa hari lagi." Namun, bertahan hidup sebagai gelandangan di Paris adalah pekerjaan penuh waktu yang melelahkan. Untuk mendapatkan air bersih, Rian harus mengantre di fasilitas umum bersama imigran dan tunawisma dari berbagai belahan dunia. Untuk makan, mereka harus menunggu di depan pintu belakang restoran saat jam tutup, berharap ada sisa baget atau potongan daging yang belum basi. Ibu Arini, wanita yang dulunya menghina Hana karena hanya menyajikan makanan catering saat acara rumah, kini harus berebut sisa makanan dengan orang asing. Keangkuhannya telah menguap, digantikan oleh insting bertahan hidup yang primitif. Ia bahkan mulai berani mengadahkan tangan di pinggir jalan saat turis-turis kaya lewat, berharap ada koin yang jatuh ke pangkuannya. Suatu sore, saat Rian sedang duduk melamun di trotoar, ia melihat sebuah bus turis berhenti. Sekelompok sosialita dari Indonesia turun dengan tawa riang, menenteng tas belanja dari butik-butik mahal. Salah satu dari mereka adalah teman arisan Ibu Arini. Rian segera menarik tudung jaketnya, mencoba bersembunyi. Namun, Ibu Arini yang sedang linglung justru berdiri dan memanggil nama temannya itu. "Jeng Ratna. Jeng, tolong saya," teriak Ibu Arini parau. Wanita bernama Ratna itu menoleh, menatap sosok wanita tua kucel dengan pakaian kumal yang memanggilnya. Ia mengerutkan kening, lalu ekspresinya berubah menjadi jijik dan ngeri saat mengenali siapa itu. "Hah?
Arini. Ratna menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Ya ampun. Jadi benar apa yang dibilang Hana di grup? Kamu jadi gelandangan di sini. Jeng, tolong pinjami saya uang untuk tiket. Mohon Ibu Arini sambil mencoba memegang tangan Ratna. Ratna mundur dengan cepat seolah menghindari wabah. Duh, jangan pegang-pegang, Jeng. Baju saya mahal ini. Maaf ya, Hana sudah pesan pada kami semua. Katanya, kalau ada yang bantu kalian, Hana tidak akan mau lagi kerja sama bisnis dengan keluarga kami. Dan jujur saja, kelakuan kalian memang memuakan. Masa uang menantu dipakai buat selingkuh anak sendiri? Malu-maluin. Ratna dan rombongannya pergi sambil berbisik-bisik dan sesekali menoleh ke arah mereka sambil memotret. Rian tahu, dalam hitungan menit, foto mereka yang mengenaskan akan tersebar di seluruh grup WhatsApp keluarga dan kolega di Jakarta. Hana telah menang total. Ia tidak hanya membekukan harta mereka, tapi ia telah menutup setiap pintu simpati yang mungkin terbuka. Hana memastikan bahwa dimanapun mereka berada, mereka akan diperlakukan sebagai sampah. Malam itu, salju turun lebih lebat. Uang 50 euro hasil menjual koper sudah habis. Rian dan Ibu Arini hanya bisa berpelukan di balik kardus-kardus bekas yang mereka susun untuk menahan angin. Rian, bisik Ibu Arini pelan. Kalau nanti kita pulang, apa Hana akan memaafkan kita? Rian menatap butiran salju yang jatuh ke telapak tangannya. Hana tidak akan memaafkan kita, Bu. Dia memulangkan kita hanya agar dia bisa melihat kita menderita lebih dekat. Di Jakarta nanti, neraka yang sebenarnya baru akan dimulai. Ibu Arini terbatuk darah. Ia memejamkan mata, memimpikan rumah mewahnya yang hangat, yang kini sudah terkunci rapat bagi mereka selamanya. Mereka adalah gembel di Paris, dan mereka adalah sampah di mata dunia. Setelah 10 hari yang terasa seperti 10 tahun di neraka musim dingin Paris, sebuah mobil van abu-abu dengan plat nomor korps diplomatik berhenti di pinggiran distrik Saint-Denis. 2 petugas dari KBRI turun dan menemukan 2 sosok manusia yang nyaris tak bisa dikenali lagi. Rian tampak sangat kurus, tulang pipinya menonjol tajam, dan janggutnya tumbuh berantakan. Di sampingnya, Ibu Arini meringkuk di atas tumpukan koran bekas, terbungkus selimut kotor yang sudah tidak mampu lagi menahan dingin. Pak Rian? Mari, dokumen perjalanan darurat Anda sudah selesai. Jadwal deportasi Anda hari ini, ujar petugas itu dengan nada datar, tanpa simpati sedikitpun. Mereka dibawa ke Bandara Charles de Gaulle, namun bukan lewat pintu keberangkatan megah yang mereka lalui 10 hari lalu. Mereka dibawa melalui jalur khusus deportasi. Tidak ada lagi kursi first class, tidak ada sampanye, dan tidak ada hormat dari pramugari. Mereka ditempatkan di kursi paling belakang pesawat ekonomi, diapit oleh petugas yang memastikan mereka tidak membuat keributan. Sepanjang perjalanan 11 jam menuju Jakarta, Ibu Arini hanya melamun menatap jendela. Ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Sesekali menyebut nama mendiang suaminya atau meminta maaf pada bayangan Hana yang muncul di benaknya yang mulai kacau. Rian sendiri hanya bisa menunduk, menutupi wajahnya dengan masker dan topi pemberian petugas, merasa setiap mata di pesawat sedang menghakiminya. Tepat pukul 17 WIB, roda pesawat menyentuh aspal Bandara Soekarno-Hatta. Udara panas Jakarta yang biasanya mereka keluhkan, kini terasa menyesakkan dan penuh ancaman. Saat pintu pesawat terbuka dan mereka melangkah keluar ke Garbarata, harapan Rian untuk bisa menyelinap pulang dan bersembunyi di suatu tempat hancur seketika. Di ujung lorong, sudah berdiri 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang pria berjas yang Rian kenali sebagai tim hukum Hana. Saudara Rian Kartasasmita dan Ibu Arini Kartasasmita, tanya seorang perwira polisi. Rian mengangguk lemah. Kami memiliki surat perintah penjemputan paksa terkait laporan dugaan penggelapan dana perusahaan, pencucian uang, dan penipuan. Anda berdua harus ikut kami ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibu Arini histeris. Ia jatuh berlutut di lantai bandara yang dingin. Tolong, Pak, kami baru pulang. Kami lemas. Kami lapar. Mana Hana? Panggil Hana. Dia tidak boleh melakukan ini pada ibu mertuanya.
Ibu Hana tidak ada di sini, Madam, ujar Pak Bram, pengacara Hana yang muncul dari balik kerumunan petugas. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih tajam dari sembilu. Beliau sedang sibuk mengurus persiapan pelelangan barang-barang sitaan dari rumah Anda. Beliau hanya menitipkan pesan, "Selamat datang di rumah yang bukan lagi milik kalian." Kamera wartawan dari beberapa media infotainment tiba-tiba muncul dan mulai mengambil gambar. Hana sengaja membocorkan informasi kepulangan mereka. Ia ingin seluruh Indonesia melihat bagaimana rupa sang sosialita dan direktur yang dulu begitu sombong saat mereka digiring dengan tangan terborgol. "Jeng Arini, lihat ke sini," teriak salah satu wartawan. "Rian, benarkah Anda menggunakan uang istri untuk membiayai gundik di Paris?" cecar yang lain. Ibu Arini mencoba menutupi wajahnya dengan sisa-sisa mantel bulunya yang sudah bau dan rontok. Rian hanya bisa pasrah saat tangannya diborgol. Mereka diseret melewati terminal bandara, menjadi tontonan gratis bagi ratusan orang yang menunggu jemputan. Mereka tidak dibawa ke rumah mewah mereka di Jakarta Selatan. Mobil polisi itu membawa mereka melewati jalanan yang sangat familiar. Namun alih-alih berbelok ke perumahan elit, mobil itu terus melaju ke arah pusat tahanan. Namun, sebelum sampai di kantor polisi, mobil itu berhenti sejenak di depan gerbang rumah lama mereka atas permintaan Pak Bram. Hana berdiri di sana, di depan pagar tinggi yang kini sudah dicat ulang dengan warna putih yang bersih. Ia mengenakan kemeja sutra merah yang sangat kontras dengan pemandangan kumuh di dalam mobil polisi. Kaca mobil diturunkan. Hana melangkah mendekat, menatap Rian dan Ibu Arini dari balik kacamata hitamnya. "Hana, tolong." "Hana, cabut laporannya," rintih Rian dari dalam mobil. Hana membuka kacamatanya, menatap Rian dengan mata yang dingin dan jernih. "Kamu ingat apa yang ibumu bilang sebelum berangkat? Bahwa kamu adalah raja dan aku hanya menumpang? Sekarang lihat dirimu, Rian. Kamu adalah narapidana, dan ibumu adalah tersangka." Hana beralih menatap Ibu Arini yang tampak hancur. "Ibu selalu bilang anak ibu adalah emas dan saya adalah sampah. Sekarang, ibu bisa lihat sendiri, siapa yang berakhir di tempat sampah sejarah hidup saya. Kamu kejam, Hana. Kamu tidak punya hati," teriak Ibu Arini dengan sisa tenaganya. "Hati saya sudah mati saat ibu membawa gundik anak ibu ke rumah saya dan menghina saya di bawah atap saya sendiri," jawab Hana tenang. "Oh, satu lagi. Saya sudah mengirimkan semua barang kalian di gudang ke alamat kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Timur. Itu adalah tempat terakhir yang akan kalian tempati jika kalian, mungkin, keluar dari penjara nanti. Itu pun kalau kalian masih punya umur." Hana memberi isyarat kepada polisi untuk melanjutkan perjalanan. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan kepulan debu yang mengenai wajah Rian. Sepanjang jalan menuju sel tahanan, Rian melihat baliho besar di pinggir jalan yang menampilkan wajah Hana sebagai Entrepreneur of the Year. Dunia tetap berputar, bisnis Hana semakin jaya, dan ia kini benar-benar menjadi sampah yang sedang diangkut menuju tempat pembuangan. Tiba di kantor polisi, mereka tidak diberikan kamar dengan AC atau kasur empuk. Mereka dimasukkan ke dalam sel sementara yang sempit, bau keringat, dan penuh sesak. Ibu Arini pingsan saat melihat jeruji besi itu mengunci di depannya. Rian duduk di pojok sel, memeluk lututnya, menyadari bahwa perjalanan ke Paris yang ia impikan sebagai puncak kejayaannya, ternyata adalah awal dari kemusnahan hidupnya yang paling tragis. 1 bulan telah berlalu sejak kepulangan tragis dari Paris. Langit di atas lembaga pemasyarakatan Jakarta tampak abu-abu, seolah merefleksikan suasana hati Rian yang kini hanya mengenakan seragam oranye dengan nomor tahanan di dadanya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal, kini dipangkas hampir habis. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak 10 tahun lebih tua, penuh dengan garis penyesalan yang mendalam. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, Rian duduk menunggu. Tak lama, sosok wanita yang sangat ia kenali muncul dari balik pintu. Hana. Ia datang dengan setelan blazer berwarna krem yang anggun, tampak sangat berkuasa dan tenang. Namun, kehadirannya bukan untuk membawa kabar baik atau uang jaminan.
Hana meletakkan sebuah map merah di atas meja. Ini surat keputusan inkrah dari pengadilan agama. Kita resmi bercerai, Rian. Dan karena bukti penggelapanmu sudah sah secara hukum, hakim memutuskan tidak ada harta gono gini untukmu. Kamu keluar dari pernikahan ini persis seperti saat kamu masuk, hanya membawa pakaian di badan. Rian menempelkan telapak tangannya di kaca. Hana, bagaimana kabar ibu? Tolong, aku dengar dia dipindahkan ke rumah sakit penjara. Hana menatap Rian tanpa ekspresi. Ibumu menderita pneumonia kronis dan depresi berat. Polisi menangguhkan penahanannya karena alasan kesehatan. Tapi dia tidak punya tempat untuk pulang. Saudara-saudaranya, Paman Surya dan yang lain, menutup pintu rapat-rapat. Mereka malu memiliki anggota keluarga yang viral karena menjadi gembel di luar negeri dan pencuri di negeri sendiri. Lalu, ibu di mana sekarang? Suara Rian bergetar. Aku menaruhnya di sebuah kontrakan sempit di daerah Kumuh, Jakarta Utara. Sesuai janjiku. Aku membayarkan sewanya untuk 3 bulan ke depan. Setelah itu urusan kalian. Barang-barang mewah yang kalian banggakan dulu sudah disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan yang kamu curi. Hana tersenyum pahit melihat air mata yang mulai mengalir di pipi Rian. Kamu tahu, Rian? Aku pernah sangat mencintaimu. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Tapi kamu dan ibumu memperlakukan ketulusanku seperti keset kaki. Kalian pikir uangku adalah hak kalian, sementara aku hanyalah alat. Aku minta maaf. Hana, aku benar-benar minta maaf. Isak Rian. Maafmu tidak bisa mengembalikan 5 tahun waktuku yang terbuang untuk parasit seperti kalian. Sahut Hana tegas. Ia berdiri, bersiap untuk pergi. Oh, satu kabar lagi. Sheila tertangkap di perbatasan Prancis-Jerman. Dia terlibat jaringan penipuan kartu kredit di sana. Sepertinya gundi kesayanganmu itu akan menghabiskan waktu lama di penjara Eropa. Kalian benar-benar pasangan yang serasi dalam kehancuran. Hana melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Bagi Hana, bab tentang Rian dalam buku kehidupannya sudah ditutup dan dibakar hingga menjadi abu. 2 bulan kemudian, Ibu Arini duduk di depan pintu kontrakannya yang hanya berukuran 3 kali 4 meter. Bau got dari selokan di depannya sangat menyengat. Kontras dengan aroma lavender yang dulu selalu memenuhi rumah mewahnya. Ia sedang mencuci tumpukan baju milik tetangga. Buruh pabrik yang membayar jasanya hanya beberapa ribu rupiah per potong. Tangannya yang dulu mulus dan penuh perhiasan, kini kasar, pecah-pecah, dan memerah karena deterjen murah. Sesekali ia terbatuk, memegang dadanya yang masih sering terasa sesak. Arini, itu jemurannya jangan menutupi jalan. Teriak seorang tetangga dengan kasar. Ibu Arini hanya bisa menunduk. Tidak berani membalas. Ia yang dulu selalu berteriak pada asisten rumah tangga Hana, kini menjadi orang yang paling rendah di lingkungan itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat momen di Paris saat ia harus merogoh tempat sampah demi sepotong roti. Mimpi buruk itu tidak pernah benar-benar pergi. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah meluncur perlahan di jalan sempit depan kontrakannya. Mobil itu berhenti sejenak. Kaca jendela belakang terbuka sedikit. Ibu Arini melihat Hana di sana, sedang berbicara di telepon, tampak sangat sibuk dan bahagia. Hana bahkan tidak melirik ke arah kontrakan itu. Baginya, pemandangan di sana hanyalah bagian dari latar belakang kota yang kumuh. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu yang hinggap di tumpukan cucian Ibu Arini. Wanita tua itu jatuh terduduk di ubin semen yang retak. Ia menangis tanpa suara. Ia teringat kalimatnya sendiri. Kamu hanya numpang di sini, Hana. Anakmu juga sampah. Sekarang, kenyataan berbalik dengan sangat kejam. Ia dan anaknya adalah sampah yang sebenarnya. Mereka yang kini menumpang di sudut kota yang terlupakan, hidup dalam kemelaratan yang panjang, sementara wanita yang mereka remehkan kini terbang tinggi, tak lagi terjangkau oleh tangan-tangan tamak mereka. Rian di balik jeruji besi, dan Ibu Arini di lumpur kemiskinan. Mereka telah mendapatkan liburan yang mereka inginkan. Sebuah perjalanan tanpa akhir menuju penyesalan yang terlambat. Tamat.